Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Stanley Dian. Kami persilakan, Pak. Ya, baik. Selamat malam, Pak Stanley. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Apa, Pak? Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Amin. Saya menyampaikan siap pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Stanley Stephen Dian. Dan pertama, terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah mengagendakan melalui Pendeta Subakti dalam acara meeting The Power of Love. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan nama satu-satu, dan saya adalah sahabat Pendeta Subakti, dan pada kesempatan ini sejak beberapa bulan lalu sudah diagendakan untuk menyampaikan materi firman Tuhan dalam acara pada The Power of Love pada kesempatan ini, tetapi masih banyak kendala, dan kalau pada saat ini boleh saya diizinkan Tuhan untuk bertemu lewat live melalui Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu Saudara, ini saya percaya ini karena anugerah Tuhan. Baik, saya sebelum itu kita akan berdoa untuk dengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, urapilah kami, dan Tuhan akan menyertai, menolong, memberi hikmat kebijaksanaan. Roh Kudus akan mengambil alih acara pada malam hari ini, dan biarlah malam hari ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuai dengan agenda malam hari ini, saya dipercayakan Tuhan melalui Pendeta Surbakti untuk menyampaikan sebuah rahasia bagaimana gereja akan disempurnakan. Gereja sempurna yang terambil di dalam Injil Matius 5 ayat 48. Ya, Bapak Sur boleh membacakannya dulu. Oke, bentar ya. Matius 5. Ya. Matius 5 ayat 48. Ini tema utama kita ya. Oke, mantap. Oke. 48. Oke, saya pelan-pelan ya. Oke, saya baca ya. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, Tuhan, demikianlah. Terima kasih buat Pendeta Surbakti. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya menyapa kekasih-kekasih Kristus. Nah, dalam pembacaan kita tadi dijelaskan Tuhan memiliki agenda di akhir zaman ini, yaitu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa kamu yang di sorga adalah sempurna. Ini agenda utama dari kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan gereja Tuhan, ya, orang-orang percaya mengalami kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Mengapa demikian? Karena alasannya yang perlu Bapak Ibu ketahui, Tuhan menciptakan manusia itu adalah sempurna adanya. Ulangan 32 ayat yang keempat. Tidak ada kekurangan, ya. Tidak ada yang cacat, ya. Jadi sekali lagi, ya. Tuhan menciptakan manusia, ya. Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia itu sempurna. Karena itu Tuhan menginginkan agar supaya orang percaya
khususnya gereja Tuhan di akhir zaman ini sempurna, sama seperti Bapa di sorga. Ini bukan kata-kata dari seseorang, tetapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Hendaklah kamu sempurna. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, Allah menciptakan dan menempatkan di Taman Eden itu tidak ada yang cacat. Ya, sekali lagi tidak bercacat celah, utuh dan tak berkekurangan satupun. Oleh karena dosa pada akhirnya manusia kehilangan. Roma 3 ayat 10 dan 23. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Tuhan membuat sebuah agenda untuk mengembalikan manusia kepada yang semula. Tetapi ya, agenda Tuhan itu memakan waktu kurang lebih 6.000 tahun ya. Kurang lebih 6.000 tahun itu akan terrealisasi. Karena itu kita melihat ya petajaman yang ditampilkan oleh Pastor Surbakti ya. Tuhan memiliki agenda untuk mengembalikan manusia. Bagaimana caranya? Agenda awal Tuhan mengembalikan manusia itu ya disebut dengan Saman Bapa. Saman Bapa itu yang terjadi kurun waktu antara Adam yang jatuh ke dalam dosa sampai kepada Abraham ya. Sampai kepada Abraham ya. Kurang lebih ya 2000 tahun. Maka Tuhan memberikan firman Tuhan kepada mereka di kitab Kejadian manusia agar supaya melakukannya, yaitu dengan sebuah aturan, sebuah hukum yang bernama ya, kalau kamu percaya kepada Allah dan diakhiri dengan sunat, maka kamu akan diselamatkan. Itu ada bagian pertama. Selanjutnya berakhir Saman Bapa ya, saya memperkenalkan petajaman ya, eskatologi. Yang kedua ya, Tuhan memilih bangsa Israel ya, bangsa pilihan Allah, dan Tuhan memberikan mereka hukum Taurat bersama segala syariatnya, diakhiri dengan baptisan air. Keturunan Abraham sampai kepada Yohanes Pembaptis atau sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah aturan hukum yang dikeluarkan Tuhan kepada manusia, dan itu hanya diuntukkan kepada satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Selanjutnya setelahnya selesai zaman anak, maka dimulai dengan zaman Roh Kudus, zaman yang akhir. Nah, pada zaman anak, zaman Bapa dan zaman anak itu, rancangan Tuhan itu tidak tercapai, membawa manusia kepada kesempurnaan. Ya, hukum Taurat dan segala syariatnya tidak berhasil, tidak membawa, di dalam Ibrani pasal yang ke-7, hukum Taurat dan segala syarat itu sangat lemah, tidak membawa kepada manusia pada kesempurnaan. Makanya Tuhan Yesus datang, mati di atas kayu salib, memberikan hukum yang baru kepada manusia, yang dikenal dengan hukum anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Injil Yohanes 1 ayat 17. Pastor minta tolong dibacakan Yohanes 1 ayat 17. Halo? Oke, Halo? oke. Yohanes 1:17 ya. Bentar ya. Ya. 1 ayat 17 saya bacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi sejak Yesus Kristus ada hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia dan kebenaran. Ya. Hukum Taurat tidak berhasil membawa manusia kepada kesempurnaan. Tuhan membawa hukum yang baru, yaitu yang disebut dengan hukum kasih karunia dan kebenaran. Jadi di situ disebut jelas ya, kasih karunia dan kebenaran. Ya, ada dua, kasih karunia dan kebenaran. Nah, inilah titik tolak bagaimana manusia itu disempurnakan.
Ya, memerlukan waktu kurang lebih ya 2000 tahun manusia, gereja Tuhan perlu dibawa kepada kesempurnaan melalui hukum yang baru ya, yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ya, untuk menggantikan hukum Taurat dan segala syaratnya. Bagaimana itu hukum kasih karunia dan kebenaran? Ya, hukum kasih karunia dan kebenaran itu bertitik tolak daripada Injil Tuhan Yesus ya, lewat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah materi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya agar supaya disampaikan kepada seluruh dunia bagaimana manusia, gereja Tuhan akan mengalami yang namanya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan ya, melalui hukum anugerah kasih karunia. Bagaimana caranya? Itulah yang disampaikan oleh ketua rasul pada waktu itu, yaitu Rasul Petrus. Petrus adalah ketua daripada rasul-rasul. Yang kedua, Petrus adalah pemegang kunci ya. Dalam Matius pasalnya ke-16, Petrus diberikan kunci untuk membuka rahasia, membuka pintu kerajaan Allah. Karena itu Petrus pada waktu hari Pentakosta, orang-orang yang ingin mau masuk surga, Petrus membuka rahasianya. Jadi sekali lagi, Petrus membuka karena dia sebagai ketua rasul, dia menyampaikan bagaimana gereja Tuhan menjadi orang pilihan. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya, mungkin saya baca dulu. Oke. Baca ya. Baik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ayat 36, Allah menjadikan Yesus Kristus itu menjadi apa? Tuhan. Tuhan dan Kristus. Ini yang pertama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 37. Pasur. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka Ketika sangat mendengar hal itu, Yesus yang adalah Tuhan, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya yang kedua, kepada Petrus. Hati mereka sangat terharu. Sekali lagi, hati mereka sangat terharu. Terus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami perbuat? Ya, selanjutnya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah tahapannya. Percaya Yesus, bertobat, baptis air, dan terima anugerah-anugerah Roh Kudus. Nah, pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan Bapak Ibu tentang khotbah Petrus dalam Kisah pasal yang kedua yang kami susun di dalam 7 tingkat iman. Pasur, boleh ya? Ya. Boleh. Menampilkan. Yang mana? Bentar ya. Ya. Saya terus dulu ini ya. Oke. Bentar. Yang 7 tingkat iman dan tabernakel. Oke, bentar dulu. Aduh. Dulu. Ini udah. Ntar ya. Saya masukin dulu ya. Ya.
Ya, ya boleh. Di Tuhan. Oke. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di screen ada namanya 7 tingkat iman dan tabernakel. Mengapa ada 7 tingkat iman? Ya, dan tabernakel karena melalui pelajaran 7 tingkat iman ini, menurut hemat kami, ya, gereja akan dibawa kepada yang namanya kesempurnaan. Gereja yang sempurna yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-12, bagaikan seorang perempuan yang disalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang. Jadi nanti next kita pelajari khusus tentang rahasia kita Wahyu pasal yang ke-12. Itu gereja yang dibalut oleh Tritunggal. Matahari berbicara Bapa, bulan berbicara Anak, bintang berbicara Roh Kudus. Artinya yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos adalah sebuah gereja satu tubuh, satu perempuan. Dalam Injil dalam Roma pasal yang ke-12, satu tubuh tetapi banyak anggota. Dilihat oleh Rasul Yohanes memang satu perempuan. Tapi dalam 1 Korintus Roma pasal yang ke-12, tubuh Kristus itu satu tetapi banyak anggota. Artinya gereja yang sempurna, roh, jiwa, dan tubuh yang dibalut oleh Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana menjadi gereja sempurna? Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu dengan pelajaran yang namanya 7 tingkat iman dan tabernakel. Nah, 7 tingkat iman ini ya adalah dasar yang diletakkan oleh gereja mula-mula. Ya, di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 20 sampai 22, kita tolong dibacakan Pak Sur. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Efesus 2 ya. Ya. Ayat 20. Oke. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sudah Pak? Ya, baik. Ya, di situ dikatakan dibangun di atas rasul dan nabi. Ajaran rasul dan nabi. Ajaran rasul itulah 7 tingkat iman. Ajaran nabi-nabi itulah tabernakel. Nah, saya ingin menyampaikan tentang 2 pengajaran ini. Bagaimana gereja disempurnakan. 7 tingkat iman, ya, adalah ajaran rasul, dasarnya adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Langkah pertama, nggak sampai kelihatan ya, Pak Sur. Satu itu. Ya. Langkah 1 adalah mendengar firman, percaya, dan terima Tuhan Yesus. Saya waktunya berapa menit lagi ya? 5 menit nanti baru kita jawab, Pak. Oh ya. Jadi langkah kedua menyesal bertobat, ya, dihubungkan dengan pelajaran tabernakel, mendengar firman itu di pintu gerbang, menyesal bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan itu berada di halaman, termasuk baptisan air berada di halaman. Selanjutnya baptisan roh dan kepenuhan roh. Karena Tuhan menghendaki kita dibaptis oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu berada pada pintu kemah. Jarak antara pintu gerbang dengan pintu kemah itu 50 hasta. 50 hasta artinya hari Pentakosta. Dan di pintu gerbang itu ada 5 tiang. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selanjutnya kita menerima karunia-karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ya, diantaranya karunia mujizat, iman, karunia bahasa roh, dan lain-lain.
Selanjutnya ada 5 jawatan Tuhan. Yang terakhir adalah buah roh. Ya. Dan pada akhirnya gereja mula-mula disebut orang-orang pilihan. Gereja terpilih. Ini dasar yang diletakkan oleh gereja mula-mula. Tetapi pada akhir zaman, kita bukan hanya menjadi orang pilihan, tetapi akan menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja pengantin Kristus. Itu bedanya gereja hujan awal dan gereja hujan akhir. Gereja hujan akhir menjadi terpilih, tetapi gereja hujan awal menjadi orang pilihan. Tapi gereja hujan akhir bukan hanya terpilih, tetapi akan disempurnakan melalui pelajaran Daniel pasal yang ke-9. Kapan kesempurnaan gereja tiba? Next saya akan jelaskan di kemudian. Karena menurut Pastor saya menjelaskan ini berseri. Saya memperkenalkan dulu bagaimana Tuhan di zaman Roh Kudus ini, ya, dari awal sampai akhir Tuhan meletakkan dasar gereja itu melalui 7 tingkat iman dan tabernakel. Membawa gereja pada kesempurnaan sampai menikah dengan Kristus nanti. Demikianlah untuk pertama, Pastor, materi pada malam hari ini. Semoga Roh Kudus akan memberikan pengertian dan memberikan pencerahan lebih jauh lagi buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan pengajaran malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, tunggu dulu Pak. Ini ada mungkin ruang tanya jawab dulu, Pak. Atau ada mau tanya jawab, silakan. Ya, ada mau tanya kita boleh tanya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan buka mic-nya. Ya, berkaitan dengan pada malam ini. Silakan. Bunita, Mutiar, Pak Tonggam, silakan. Sebelum lanjut kepada berikutnya. Silakan Pak. Ada pertanyaan, Ibu Tiar? Ada? Bunita, silakan. Bisa dengar suara saya, dan jangan suara saya nggak nyambung. Ya, shalom. Nyambung, Pak, nyambung. Kita lagi mikir apa yang mau ditanya. Mikir tadi kan udah terangkan tadi tentang halaman, tentang ruang suci, di mana halaman tadi apa saja, mungkin itu bisa mungkin ditanyakan, itu bisa. Tapi terlalu cepat mungkin, Pak. Jadi kami nggak Terlalu bisa cepat ya? Iya, Pak. Jadi terlalu baik. cepat. Saya jelasin ulang ya. Waduh, terima kasih nih. Bu, Bapak Ibu, saya potong aja karena kita berada di akhir zaman, ya. Iya. Tuhan menginginkan kita menjadi gereja yang sempurna. Iya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita disempurnakan? Ya. Amin. Nah, bagaimana caranya? Sudah tentunya caranya melalui cara Tuhan. Ukurannya apa? Ukurannya Alkitab. Ya. Caranya bagaimana kita disempurnakan? Firman dan Roh Kudus memegang peranan yang penting. Kita nggak bisa hanya yang penting Roh Kudus. Ya, kita juga harus bertitik tolak kepada firman Tuhan. Ya, firman dan Roh sama seperti orang Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Jadi demikian juga kita dituntun dengan 2 hal, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Nah, firman Allah mengatakan gereja ini harus sempurna loh. Ya. Bagaimana caranya? Saya memperkenalkan pelajaran 7 tingkat iman. Kita artinya bukan hanya percaya saja. Ya. Bukan kita kan mendengar ada pengajaran tentang yang penting percaya, tubuh boleh melakukan apa saja. Itu nggak bisa. Menurut apa yang kami dapat dari Tuhan, kita bukan hanya percaya, tetapi harus bertobat. Bukan hanya bertobat, tetapi harus dibaptis. Bukan hanya dibaptis, tetapi harus penuh Roh Kudus. Bukan hanya penuh Roh Kudus, tapi kita harus melimpah dengan karunia Roh. Bukan hanya penuh karunia Roh, tetapi harus ada buah Roh Kudus. Nah, itu maksudnya. Jadi ini dulu yang harus dipahami. Baru saya akan menjelaskan
timingnya Tuhan akan menyempurnakan kapan waktunya. Ya. Nah, perjalanan kita sama seperti ya tabernakel. Atau ada gambar satu, Pak Sur, boleh ditampilkan gambar yang satu, yaitu perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena perjalanan hidup orang benar, ya, makin hari makin bertambah-tambah sampai pada rembang tengah hari. Jadi gereja Tuhan itu semakin hari semakin dipulihkan dan disempurnakan. Bagaimana caranya? Kita itu boleh Pak Sur gambar yang satu. Ini. Ya. Bisa lihat nggak? Bisa lihat? Ya. Udah lihat nggak? Iya, gambar itu. Belum ada tingkat iman itu. Belum. Diganti yang satu. Kalau gitu saya close dulu. Itu. Oke. Ya. Dan lihat. Ya ini. Ya di paling kiri Bapak Ibu. Ini ada gambar ini ya. Dari Goshen menuju ke tanah Kanaan. Ya. Inilah perjalanan kita. Dari bawah maksudnya, dari bawah. Ya, dari bawah. Ya. Goshen. Dari Goshen ke Laut Teberau, ya, ke Sungai Yordan, Sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Nah, inilah perjalanan Goshen ini, ya itulah itu sebetulnya masih berada di wilayah Mesir, itu perbatasan di padang gurun ya. Ya, mulai disitulah titik tolak Tuhan menuntun mereka sampai menuju tanah Kanaan. Pada melewati padang gurun ini bicara tentang dunia penuh dengan terik matahari, panas, terik cobaan, sampai memasuki Laut Kulsum, Sungai Yordan sampai tanah Kanaan. Jadi itulah perjalanan gereja. Di tabernakel itu dari halaman kamar suci sampai ke kamar maha suci. Ya. 7 tingkat iman untuk memudahkan mengerti, mulai dari mendengar firman, percaya terima Tuhan Yesus, sampai menjadi, kalau di sini 7 adalah gereja pengantin. Tadi menjadi gereja terpilih, itu gereja mula-mula. Perbedaan gereja mula-mula dengan gereja akhir zaman ini, gereja mula-mula itu menjadi gereja terpilih. Kita bukan hanya menjadi gereja terpilih, tetapi menjadi gereja pengantin yang sempurna. Jadi tujuan kita ini adalah mempelai. Tujuan kita ini menjadi pengantin Kristus. Bagaimana caranya? Itulah 7 tingkat iman. Nanti saya mungkin kasih gambar yang satu lagi. Atau minggu depan ya, kita akan membahas tentang rahasia Daniel 9 ayat 27 tentang rahasia kegerakan besar dan zaman antikris. Kapan gereja disempurnakan? Tapi ini saya menjelaskan di zaman Roh Kudus ini, sejak murid-murid, sejak rasul-rasul awal, ya Yesus datang, inilah bagannya Bu. Ya, jadi menjadi ukuran. Kalau saya akan membahas Wahyu pasal yang ke-11, mungkin supaya lebih jelas Wahyu 11 ayat 1-2. Pak Sur boleh membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bentar ya. Wahyu 11 ya. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, oke ya. Dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu Rasul Yohanes diberikan bulu pengukur untuk mengukur. Yang pertama adalah bait Allah. Ada 3 yang disuruh ukur. Tapi yang pertama yang disuruh ukur adalah bait Allah. Bait Allah itu siapa? Bait Allah ini adalah kita, gereja, orang percaya. Ya. Kita adalah bait Allah. Itulah tabernakel. Tetapi kecualikanlah pelataran. Pelataran itu halaman.
halaman artinya gereja yang hanya memiliki iman percaya sampai dibaptis air itu tidak diukur di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Karena itu saya kalau ketemu siapapun orang percaya, jemaat saya, orang keluarga saya bilang kita ini harus melanjutkan iman kita. Bukan hanya percaya tetapi harus penuh Roh Kudus, ya. Karena kasihan kalau Tuhan datang pada waktu kegerakan besar, kita tidak mengupgrade iman kita hanya pada tingkat 1, tingkat 2, atau apalagi puas dengan baptisan air. Nanti pada kedatangan Tuhan, ya, kita sulit untuk disempurnakan. Ya. Jadi tidak diukur. Wahyu pasal yang ke-11 tidak diukur. Nah, ini sebuah pengetahuan yang harus mungkin Bapak Ibu boleh selidik dulu, pikir-pikir bagaimana ini firman Tuhan. Jadi dasar-dasar pengajaran ini salah satunya adalah Wahyu pasal yang ke-11. Mengapa disebut angka 7? Mungkin Bapak Ibu mengatakan, kenapa harus 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Kenapa tidak 10? Atau kenapa tidak 12? Ya. Benar nggak? Ibu siapa tadi yang bertanya? Ya, betul. Ya, betul, Pak. Ya. Kenapa 7? 7 artinya kalau Bapak Ibu belajar tentang angka-angka di dalam Alkitab, 7 artinya sempurna. Angka sempurna. Amen. Ya. Yang kedua, kenapa 7? Ya, angka sempurna karena di dalam Amsal pasal 9 ayat 1, Pastor membaca Amsal. Boleh Ibu baca Amsal 9 ayat 1, Ibu siapa? Ya, sebentar ya, Pak. Amsal 9 ayat 1. Amsal 9 ayat 1. Gimana nih? Bentar, Pak. Oke, saya baca dulu, nanti yang lainnya. Silakan, Pak. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Udah? Bu, Udah. sudah baca? Nah, Ya. Hikmat mendirikan rumah. Rumah yang dimaksud dalam Amsal 9 itulah gereja. Saya dan saudara adalah rumah Tuhan. Amen. Dan di situ dikatakan dengan 7 tiang. Betul nggak? ya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kenapa penulis Amsal itu tidak membuat 12 tiang? Ya, atau 8 tiang, kiri kanan misalnya kan membangun rumah kan? Ya, kiri kanan minimal paling tidak genap. Kalau nggak 4, 8, 12, ya. Tempat saya di gereja saya di sekarang ini yang saya pakai gereja itu ada 12 tiang. Ya. 12 tiang, Bu. Saya di tempat Pasur tahu bangunan yang dibangun di sana. Tetapi di sini di dalam Amsal kenapa dibilang rumah itu dibangun dengan 7 tiang? Ya. Apakah penulis Amsal Raja Salomo itu salah tulis apa gimana ya kan? Ya. Jadi kenapa angka 7? 7 tingkat iman, 7 langkah iman, ya. 7 langkah iman atau 7 pilar itu karena memang dasarnya Amsal. Amsal 9 ayat 1 membangun rumah itu dengan 7 pilar, 7 tiang. Nah, karena itu dalam pelajaran ini ada 7 tingkat iman atau 7 langkah iman atau 7 pilar. Boleh dibilang apa aja. Kalau nggak setuju dengan tingkat, boleh diganti langkah iman. Kalau nggak setuju dengan langkah, boleh diganti 7 pilar atau apalah. Iya. Ya. Ini hanya sekedar gambaran umum aja bagaimana gereja mau disempurnakan. Memerlukan langkah step by step, yaitu mendengar firman sampai pada mengeluarkan buah roh. Dari halaman pintu gerbang sampai kepada kamar suci. Dari Goshen sampai ke tanah Kanaan. Jadi itulah lengkap.
Kita harus memiliki ajaran yang benar, akurat, dan lengkap. Ya, Amin. gereja Tuhan, pengajaran para pendeta hamba Tuhan jangan hanya memiliki pengetahuan firman, yang penting membawa jemaat, yang penting percaya. Yohanes 3 yang ke-16. Ya, kalau bisa kita harus juga mengupdate pengetahuan para hamba-hamba Tuhan, bagaimana gereja disempurnakan. Ya, bagaimana gereja bisa penuh Roh Kudus. Ya. Amin. Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat 4, coba Ibu baca. Yakobus 1 Ayat 4. ya. Bentar, Pak. Ya, Yakobus 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, jadi inilah rencana Tuhan. Kita harus bertekun dalam firman, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Ya, gimana caranya? Kalau nggak bertobat, nggak mungkin kita sempurna. Kalau kita hanya bermodal percaya, ya, Bu. Iya, Pak. Ya, kalau kita nggak dibimbing oleh Roh Kudus, nggak penuh Roh Kudus, bagaimana? Nah, murid-murid, kalau ketika Yesus naik ke sorga, Yesus nggak langsung bilang, pergi sudah kamu kan sudah sama-sama saya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tunggulah di Yerusalem. Ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, ngapain suruh tunggu? Kalian kan sudah pernah melakukan mujizat. Kalian kan sudah saya ajar selama 3,5 tahun. Ya. Tapi Yesus kan berbeda. Yesus bilang, aku akan mengirimkan perjanjian Bapa. Dan kamu jangan kemana-mana, harus menunggu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu sangat penting. Begitu, Bu. Iya, makasih Pak. Luar biasa. Ya, Pak, tapi saya mau tanya Pak, tadi kata Bapak apabila gereja itu sudah percaya, tapi kalau tidak mengupgrade diri sampai baptis air, kemudian terima kasih karunia ya, gitu ya. Kemudian nanti sulit akan diangkat oleh Tuhan jadi gereja yang sempurna. Begitu tadi saya dengar, kalau nggak salah. Ya, betul. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya petobat baru, ya seperti dulu yang penjahat yang di sebelah kirinya Yesus, dia baru kenal, baru seketika itu dia bertobat, nggak sempat dibaptis misalnya Pak, atau dan lain-lain. Bagaimana itu Pak? Ya, itu yang pertama, para petobat baru, ya, sama seperti pencuri pembunuh yang ada di samping kiri Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ya, itulah yang Yesus bilang. Tapi siapa yang mengatakan dia belum dibaptis? Ya, tidak ada. Ya, jadi menurut saya dia sudah saya punya ayat, landasan ayat, dia sudah dibaptis. Coba Ibu baca kisah Markus 1 ayat yang kelima. Markus 1. Ya, Markus 1 ayat yang kelima ya Pak ya. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Jadi pada waktu zaman Yohanes Pembaptis, ya, sebelum Tuhan Yesus datang, semua penduduk Yerusalem dan daerah Yudea itu datang meminta kepada Yohanes itu untuk dibaptis. Ya, di situ dikeluar semua kan? Coba Ibu baca ulang. Iya, benar-benar Pak. Iya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Iya, benar juga ya. Haleluya, makasih Pak. Wow, luar biasa. Jadi, jangan orang mengatakan, oh ini nggak dibaptis. Aduh, ini mereka kayaknya perlu belajar banyak ya.
Aduh, luar biasa ya, Jadi, betul-betul tapi Pak. saya Makasih. kadang bingung juga. Mereka dasarnya apa bilang dia nggak dibaptis, ya kan? Cuma kalau saya mau berdebat ya saya juga terbatas ya. Tapi kalau orang bertanya baru saya jawab, Bu, ya kan? Oh iya, 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 betul-betul. Ya, saya bilang dulu Pak, orang-orang Pak, seluruh. Halo, aku mau nanya dikit sebelum bukan yang tadi orang-orang itu dibaptis. Sebenarnya orang yang dibaptis di sungai itu, Iya, mereka udah kenal Tuhan belum? Belum. Hanya baptis saja. Gimana ya? sudah mendengar. ah, Udah kenal oh, Tuhan, kan biasanya yang dibaptis itu karena percaya, ya, karena ya, percaya dan memberi dirinya dibaptis. Ya. ya. Eh, Nah, jadi mereka tuh orang-orang yang berbondong-bondong di sungai itu udah percaya dong, udah kenal Tuhan, makanya memberi diri dibaptis. Mereka betul. berada di bawah hukum Taurat. Mereka Dengar pengajaran. ada yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi mereka percaya tentang adanya Tuhan, adanya Allah. Ya, Nah, kalau karena sama orang yang di sebelah salib Tuhan Yesus, dia kan baru kenal Tuhan Yesus pas di salib itu. ya, Kata siapa? ah, Kata siapa? Kata Bapak itu? Lah, karena kan dia bicara, dia ngomong tuh, apa sih ngomong di salib? Emang Ibu kenal dia orang mana? Orang Jakarta dia? Belum sih, belum kenalan sama aku. Cuman Oh, belum. waktu di salibnya itu kan dia ngomong yang jahat itu kan. ya. Jadi maksudnya Ibu bertanya apakah yang disalib itu baru percaya Tuhan Yesus atau bagaimana, Ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Kalau baru Ya. percaya Tuhan Yesus berarti kan kesannya belum dibaptis. Enggak, pada waktu sebelum Yesus datang, banyak orang-orang memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Termasuk dalam Kisah Rasul pasal 19, itu adalah murid-murid yang ada 12 murid daripada Yohanes Pembaptis yang dibaptis lagi oleh Rasul Paulus. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat dan segala syaratnya. Ya, orang-orang yang taat, orang-orang Yahudi, ada yang percaya pada waktu Yohanes Pembaptis datang, banyak yang bertobat. Nah, kalau kita baca Markus 1 ayat yang kelima tadi, seluruh penduduk Yerusalem, seluruh orang Yudea datang bertobat di Sungai Yordan. Ya. Termasuk Yesus pada waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi begitu, Bu. Jadi kayaknya Bu Nita, dia itu yang itu kayaknya dia tinggalnya di Yudea atau di Yerusalem. Jadi udah dibaptis. Ya. Ya. Karena udah semua dibaptis gitu. Ya kan? Iya betul, Pak. Ya. Ya, terlepas daripada di zaman Yohanes, kalau toh ada yang meragukan, ada juga yang belum dibaptis, yang no problem. Tetapi sekarang saya ingin mengatakan bahwa Yesus mengajarkan orang harus dibaptis. Matius pasalnya ke-28, ya kan? Iya. Jadi pada waktu Yesus itu memang hidupnya masa transisi antara orang-orang yang percaya Tuhan dan orang-orang di bawah hukum Taurat. Yesus sendiri pun taat kepada hukum Taurat. Baptisan air itu adalah hukum yang diberikan Tuhan pada masa transisi, masa peralihan dari hukum Taurat ke zaman anugerah. Nah, tetapi di zaman gereja mula-mula, inilah 7 tingkat iman yang dipakai. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman di atas awan-awan. Gereja disempurnakan. Jadi, kalau orang bertanya bagaimana mau sempurna, ya harus 7 tingkat iman.
Kalau orang Kurang jelas, bertanya Pak. ingin Suaranya terputus-putus. Tidak. Halo? Jelas kok, jelas. Lanjut, lanjut. Enggak, mungkin Pak Tonggam itu yang ini, sinyal Pak Tonggam, kita jelas. Begini Pak, Bapak Ibu, ya saya ingin mengatakan begini, kalau orang masuk surga, semua orang mungkin boleh masuk surga ya, dengan percaya Tuhan Yesus. Iya. Ya, termasuk yang penjahat itu. Tetapi Iya. saya mau spesifik dalam pelajaran ini, saya Iya. spesifik kepada gereja pengantin. Gereja pengantin itu adalah memerintah bersama Kristus. 1000 tahun masa damai, ada yang rakyat, ada yang memerintah. Di langit dan bumi baru ada susunan pemerintahan. Jadi di sorga juga ada pemerintahan. Nah, kita akan memasuki 1000 tahun masa damai. Saudara, saya selalu berkata, kalau ada kesempatan menjadi pemerintah, kenapa saya harus jadi rakyat? Oh gitu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin nanti saya menjelaskan tentang Wahyu pasal 20 tentang susunan pemerintahan. Susunan pemerintahan di sorga, susunan pemerintahan Musa, susunan pemerintahan Tuhan Yesus, susunan pemerintahan 1000 tahun masa damai, susunan pemerintahan di langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Wow. Mantap, Pak. Jadi itu nah kita mau jadi apa? Terserah mau pilih mana. Mau jadi rakyat atau memerintah bersama Kristus. Oh. Karena itu saya menyajikan ajaran kita ini, goal target kita pengantin. Ya, permaisuri bukan dayang-dayang ya. Bukan broid maces, tetapi menjadi mempelai pengantin Kristus. Dulu Ibu waktu menikah kan ada broid maces ya. Iya. Ada juga yang peserta undangan yang hadir di pesta perkawinan. Betul. Nah, kita menjadi intinya pesta atau menjadi undangan atau broadmasses, terserah. Makanya di dalam Mazmur 47 terakhir ya, saya mohon maaf, saya jam 8 masih ada acara. Saya waktu sekarang 2 menit lagi buat Ibu ya, Bapak Ibu, boleh Ibu baca ya. Mazmur 47 ayat 56. Mazmur 47 ayat 56. Bentar ya Pak, ini Alkitabnya baru jadi masih susah nih dibuka nih. Ya, oke. Mazmur 47 ayat yang ke-6 ya Pak ya. Demikian firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Halo? 46. Ayat 5 dan 6. Mazmur 47 kan ayat 6 ya. Oh, ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Yang ke-6, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu. Sorry, Mazmur 45, sorry. Oh, 45 ya. Ya, sebentar ya Pak. Mazmur 45 ayat yang ke-5. Ya. Ya, baik. Demikian firman ayat Tuhan. Sorry. Ayat yang ke-14. 14. Oh iya betul. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Terus? Dengan pakaian bersulam, berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak saudara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. 16. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Wow. Amin. Ya. Jadi ada putri raja, ya, ada anak darah, ya, dan teman-temannya ya. Ya. Jadi dalam ayat 14 putri raja itu dibawa masuk ya ke dalam mahligai. Ya. Ada juga anak-anak darah dan ada teman-temannya. Iya. Nah, inti pelajaran kita malam hari ini, kita ini adalah putri raja, gereja pengantin. Nah, ada dayang-dayang. Ya.
Nah, Iya, iya. kalau saya membuka rahasia Wahyu 19 masuk kepada pesta perjamuan kawin anak domba. Coba Ibu, ayat terakhir Bu. Ya, Wahyu 19 ayat 7 dan ayat 19. Ayat Wahyu 9. Wahyu 19 ayat 7. Ya, Ya, demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. ya, ayat 9. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya. Jadi saya nanti menjelaskan tentang pesta. Ada 5 macam pesta di dalam Alkitab. Wow. Salah satunya adalah pesta perjamuan kawin anak domba, itu cuma 75 hari. Wow. Angka 75 nanti saya jelaskan kitab Daniel. Ya. Nah, dalam pesta perjamuan kawin anak domba ada putri raja dan ada yang diundang. Ya. Nah, Bapak Ibu tergantung mau pilih yang mana, mau masuk inti pesta atau yang diundang. Ya, nanti next kita pelajari tentang susunan pemerintahan dan 5 macam pesta di dalam Alkitab. Ya, karena itu saya ingin menjelaskan betapa pentingnya pengajaran 7 tingkat iman dan tabernakel. Ini sangat menentukan Bapak Ibu apakah mau jadi rakyat atau menjadi pemerintah, menjadi pengantin atau hanya sekedar masuk surga saja. Ya. Amen. Demikian Pak Sur, terima kasih, Tuhan berkati.